saya akan memperkenalkan singkat profil Bapak Bani Mulyana Mulya ya. Pak Bani ini saat ini menjabat sebagai Direktur Pengelola PT Ngerumat Bondo Utomo sejak tahun 2007. Juga sebagai Direktur Utama di PT Samudra Indonesia Tangguh, juga sebagai Direktur Utama di PT Samudra Indonesia Tbk, juga sebagai CEO di Samudra Shipping Line Limited. Pak Bani adalah lulusan dari Universitas Indonesia dan Deakin University Bachelor of Commerce Finance. Nah, mungkin sekilas profil singkat dari Pak Bani. Kalau profil dari PT Samudra Indonesia Tbk tadi udah ada di videonya ya Pak, kita udah putar. Nah, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan dari tim PT Samudra Indonesia Tbk untuk mulai Pak, silakan. Terima kasih Bu. Kira pasang sedikit slide untuk bantu diskusi kita sore ini. Saya terus terang hanya disiapin slide singkat aja, dan tentu saya pertama kali ini sebenarnya untuk sharing sama komunitas investor. Jadi saya sedikit hati-hati tentunya karena maksudnya saya takut dijewer OJK juga ketika memberikan informasi yang belum dikeluarkan sebelumnya melalui public expose maupun disubmit ke OJK. Jadi mungkin saya tidak dari slide-nya tidak ada hal baru, tapi mungkin nanti saya sangat senang kalau bisa menjelaskan apapun yang menjadi interest dan pertanyaan Ibu Bapak semua dan ingin tahu tentang Samudra Indonesia, saya dengan senang hati menjelaskan. Jadi awalnya mungkin sedikit perkenalan lagi singkat aja tentang Samudra Indonesia. Kami adalah perusahaan nasional swasta ya, bukan BUMN. Kadang-kadang kami suka dikira BUMN, suka salah kira gitu. Visi kami menghubungkan Indonesia karena memang dari namanya kita melihat bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan dengan 2/3 lautan membutuhkan jasa pelayaran yang sangat baik tentunya, dan inginnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan itulah visi kenapa Samudra Indonesia berdiri sejak sebenarnya tahun 64 PT Samudra Indonesia, tapi sebelumnya sudah sejarahnya dimulai dari tahun 49. Jadi cikal bakalnya dari tahun 49, cuman diganti nama menjadi PT Samudra Indonesia itu tahunnya baru tahun 64. Jadi tapi pengalaman dan rekam jejak kita udah mundur sebelum itu gitu ya, masih zaman waktu itu dari awalnya bahkan dari perusahaan Belanda gitu ya. Nah, kemudian lini bisnisnya seperti diketahui secara umum memang pelayaran adalah yang utama, tapi kita juga sudah masuk ke pelabuhan dan logistik. Pelayarannya juga sangat luas. Kalau dilihat di video tadi hanya memang peti kemas saja, tapi sebenarnya kami tidak hanya di kapal peti kemas saja dan tidak hanya di pelayarannya saja, tapi shipping services sangat luas juga. Kami juga bermain di kapal tanker, kapal curah, kapal LNG maupun juga offshore support itu dan sebagainya. Memang sebenarnya sudah sangat luas coverage dan pengalaman kita. Memang saat ini majority contribution kita adalah dari container shipping. Nah, kemudian kita juga bergerak di bidang pelabuhan. Kita sudah memiliki BUP, Badan Usaha Pelabuhan, kita membangun pelabuhan, memiliki konsesi, memiliki juga kontrak-kontrak terminal operation dan terminal operator, dan terus mengembangkan bisnis pelabuhan di Indonesia, dan juga sebenarnya kita mencari peluang di luar Indonesia juga, di luar negeri juga. Saat ini kita juga mengikuti tender pengelolaan pelabuhan di luar negeri juga. Dan kemudian logistik bisnis juga end to end, kita hampir memiliki cakupan keseluruhan dalam jasa logistik, apakah itu pergudangan, apakah itu distribution center, maupun tracking, dan pengurusan, freight forwarding, dan sebagainya. Memang yang menjadi bisnis utama dari Samudra sejak awal dulu, dari tahun 60-an dulu. Jadi kurang lebih
core-nya adalah antara shipping, port, dan logistik. Nanti mungkin kalau ada yang ingin bisa saya jelaskan, saya open terhadap pertanyaan. Coverage kita, market utama adalah tetap Indonesia. Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi kita dan memberikan kontribusi yang baik bagi kita. Memang saya bisa bilang dulu Indonesia menjadi kekuatan utamanya Samudra Indonesia, masih menjadi kekuatan utama Samudra Indonesia, tapi boleh dibilang sekarang kalau di ranking bahkan kontribusi dari luar Indonesia atau kegiatan kami di luar negeri yang tidak terkait dengan Indonesia pun kadang-kadang sudah bisa membalap kontribusi profit kita daripada yang di dalam negeri di Indonesia saja ataupun dengan service yang terkait Indonesia. Jadi service di luar negeri itu juga sudah menjadi profit kontributor yang sangat baik bagi perusahaan. Dan saya bisa bilang bahwa selain di Indonesia tentu kita juga kerja kita punya kantor-kantor sendiri di Asia, di berbagai negara di Asia sampai Middle East juga dan India. Kita punya di own office sampai di India, di Dubai, di Vietnam, di Malaysia, di Thailand, di Singapura, bahkan kita di Singapura juga sudah punya anak perusahaan yang listed di sana, di Singapore Stock Exchange. Tapi kalau service coverage kita tentu dengan kapal yang bisa aja worldwide service, walaupun lebih sedikit dan lebih jarang untuk kapal yang tramping sampai jasanya sampai bisa dipakai ke luar Asia gitu. Kemudian kalau di Indonesia tentu kita bisa bekerja atau bahkan di dunia di mana-mana aja, lebih dari titik kantor yang kita miliki di sebarannya di Indonesia. Kemudian tadi apa tadi pikir sebelumnya? Sorry ya, kita punya lebih dari 45 anak perusahaan tadi dan kita punya tentu yang paling utama sekitar 4.000 orang karyawan di Samudra Indonesia Tbk dan anak perusahaan, dan inilah yang menjadi aset utama bagi Samudra Indonesia. This is where we want to grow juga. We don't just want to grow nambah jumlah kapalnya, tapi yang jelas kita percaya bahwa bisnis kita dan growth kita datang dari SDM kita yang berkualitas. Makanya di sini kami juga tampilkan aset utama kita, SDM kita yang menjadi kebanggaan perusahaan. Next. Terus ya sekilas review ulang kuartal 3 yang mungkin saya yakin Pak Donald dan teman-teman semua udah tahu dan mengikuti sekali gitu ya, apa yang sudah kita rilis. Di kuartal 3 2021 dibandingkan tahun lalu kita sudah mencapai revenue 442 juta US dollar, peningkatan dari 362 juta US dollar di tahun 2020. Ini adalah increase sebesar 22% in revenue. Kemudian di gross profit-nya juga kita sudah mencapai 112,9 juta US dollar, lebih besar lagi 135% di atas tahun 2020, dan kemudian di operating profit kita sudah mencapai 81,9 juta US dollar, jauh lebih besar daripada tahun 2020-nya. Dan kemudian bisa sebelum kita pindah mungkin bisa juga saya sampaikan tahun lalu itu full year revenue kita tuh sekitar 400 di bawah 500 juta US dollar. Waktu di public expose yang lalu saya sampaikan optimistis saya bisa tembus dari 500 juta US dollar. Kalau per sekarang kita sudah selesai di bulan Oktober, tinggal sisa 2 November dan Desember. Sebenarnya saya sangat optimistis bahwa target saya bahkan lebih dari tercapai, bahkan terlampaui. Di revenue-nya ternyata jauh lebih baik lagi. Gitu. Next. Dan ini untuk net income kita di kuartal 3 yang lalu ya, sampai dengan kuartal 3 itu kita sudah mencapai 51,5 juta, naik jauh dari 5,3 juta di kuartal 3 2020. Kemudian tentu kita tahu waktu di tahun 2020 itu full year, kemudian kami mencatatkan
minus ya, 3 juta ya, sekitar 3 juta US dollar itu minus di bottom line full year untuk Samudra Indonesia Tbk. Dan ini kami sudah sampaikan juga sebelumnya, optimistis di tahun ini tidak akan terulang karena perlu bisa saya jelaskan bahwa kerugian di tahun 2020 maupun juga kerugian di tahun 2019 itu tidak sama sekali disebabkan oleh kegiatan operasional. Tidak ada kerugian operasional di tahun 2020 maupun 2019, tapi itu adalah kerugian yang kami bukukan dan catatkan karena kami melakukan kebijakan dalam yang kemudian terjadi adalah penurunan nilai kapal ya, terutama nilai aset kapal dan impairment karena kerugian kita menjual beberapa aset-aset kapal yang kita rasa sudah dijual. Ini adalah kebijakan yang memang sesuai dengan strategi kami, maksudnya memang strategi yang kami lakukan, kita harus jual kapal-kapal tersebut, kita pilih untuk jual dan tidak apa-apa kita membukukan rugi buku karena sebenarnya secara cash flow-nya positif dan kita malah mendapatkan cash inflow dari penjualan itu dan kalaupun membukukan ruginya bukan adalah non cash item. Dan rugi itu memang kapal-kapal ini ternyata secara performance adalah kapal-kapal yang kami anggap memang sudah harus diganti. Dan memang sebaiknya tidak diteruskan. Dan ke depan justru kita ganti dengan kapal yang memberikan kontribusi yang lebih positif. Makanya kami tidak ragu dengan strategi menjual kapal tersebut di 2020 dan 2019. Dan ini juga salah satu faktor yang kemudian terlihat dan terbukti di 2021 bahwa kontribusinya menjadi jauh lebih baik karena memang beban-beban kapal yang kami anggap sebelumnya itu kurang optimal sudah hilang dan bahkan digantikan dengan kapal yang lebih produktif. Nah, itulah mungkin sedikit penjelasan mengenai losses yang terjadi di 2 tahun yang lalu dan kami harapkan tentu ke depannya akan menjaga performance yang lebih baik dan lebih mudah-mudahan ada sustainable growth juga untuk Samudra Indonesia Tbk. Oke, next. Itu aja. Oke, saya pikir Pak Donald itu kalau dari saya mungkin pancingannya itu dulu Pak Donald, Bu Vivi dan Pak Andre yang material yang saya sampaikan melalui slide, tapi I'm very open to discussions or take any questions from the floor tentang Samudra Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak Bani.